balik lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan atau advance accounting. Advance ya itulah, dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak. Persediaan dan jasa eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama itu transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, entitas induk dan anak ini sering melakukan transaksi seperti jual beli persediaan, aset tetap, atau pemberian pinjaman. Nah, transaksi ini mendukung kegiatan kelompok usaha dan dapat berbentuk hulu atau induk ke anak, hilir atau anak ke induk, maupun lateral antar anak. Nah, contoh nyatanya adalah PT Astra Autopart Tbk yang menjual komponen otomotif ke PT Astra Honda Motor. Keduanya itu bagian dari PT Astra International Tbk. Nah, lalu yang kedua itu pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian itu harus menggambarkan kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi tunggal sesuai dengan PSAK nomor 65. Oleh karena itu, transaksi antar entitas perlu dieliminasi agar tidak menimbulkan laba atau aset ganda. Misalnya, penjualan persediaan dari induk ke anak yang belum terjual ke pihak luar. Jadi harus dieliminasi. Nah, eliminasi ini penting agar laporan konsolidasian itu mencerminkan kondisi nyata kelompok usaha. Lalu bagaimana transaksi penjualan persediaannya? Apa? Yang pertama itu dampaknya ya. Dampak eliminasi transaksi persediaan. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, jurnal eliminasi tidak hanya menghapus penjualan dan HPP internal atau harga pokok penjualan internal, tapi juga menangguhkan laba yang belum terrealisasi pada persediaan hingga persediaan benar-benar dijual ke pihak eksternal. Nah, proses ini juga berpengaruh pada perhitungan kepentingan non-pengendali agar laba terbagi sesuai dengan porsi kepemilikan. Nah, yang kedua itu transaksi hulu dan hilir persediaan. Nah, pada transaksi hulu, induk itu menjual ke anak. Jadi laba yang belum terrealisasi dieliminasi penuh agar tidak menimbulkan overstatement. Overstatement itu lebih laba kayak lebih tinggi. Nah, jadi sebaliknya pada transaksi hilir atau anak menjual ke induk, itu eliminasi dilakukan hanya sebesar porsi kepemilikan induk. Jadi laba yang ditangguhkan di periode sebelumnya akan direalisasikan kembali ketika persediaan itu sudah terjual ke pihak eksternal. Nah, lalu yang ketiga itu transaksi penjualan jasa. Jadi transaksi jasa antara entitas induk dan anak ini harus dieliminasi. Pendapatan yang dicatat oleh induk merupakan beban bagi anak, sehingga dalam konsolidasi cukup dieliminasi pada akun pendapatan dan beban. Nah, eliminasi ini bertujuan agar laporan keuangan konsolidasian tidak menampilkan pendapatan fiktif. Nah, dan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jadi gunanya untuk mengurangi
kecurangan. Apa ya? Kayak transaksi palsu gitu. Oke, sekian dari saya. Saya Ahmad Fajri pamit undur diri and see you next time.